that little mouse, 'cause I'm an albatross. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua, siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Klampok, khususnya kelas 11 TKRO. Semoga kalian di rumah kalian masing-masing dalam keadaan semuanya sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kita pagi hari ini, kita masih bisa berjumpa kembali dan bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masih bersama saya ya. Dan untuk pertemuan kita kali ini nanti saya akan membahas materi baru. Jadi materi yang kemarin sudah saya anggap selesai. Nah, sebelum saya menjelaskan materinya secara lengkap dan mendetail, perlu saya ingatkan kembali bahwasanya kita belum bisa berjumpa dan bertemu secara langsung, bertatap muka secara langsung di dalam ruang kelas sekolahan kalian tercinta ya, di SMK HKTI 2 Purwareja Klampok, karena memang sampai saat ini situasi dan kondisinya belum membaik. Jadi kalian sampai detik ini pun masih belajarnya secara online. Tapi walaupun kegiatan belajarnya secara online, kalian jangan patah semangat ya, harus selalu semangat terus, semangat belajar dan tentunya juga harus semangat menjaga kesehatan. Seperti itu, paham ya, bisa dimengerti ya. Baik, yang berikutnya untuk pertemuan kita pagi hari ini, kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-13, pertemuan yang sudah cukup lama walaupun kita tidak bertatap muka, tapi saya harapkan kalian sudah bisa memahami dan menguasai materi yang sudah saya sampaikan ke kalian lewat tayangan video ya. Yang berikutnya, untuk pertemuan kali ini, pertemuan pagi hari ini, kita akan membahas materi yang baru. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa materi yang akan kita bahas pada kali ini, pada pertemuan kali ini, yaitu tentang teks cerpen ya. Teks cerpen ini saya sendiri yang menyusun, jadi kalian masih bersama saya, yaitu Bu Deni Dwi Yuli Hastuti. Jadi saya harapkan dan saya mohon kalian untuk menyimak selalu tayangan video saya, tayangan materi penjelasan informasi dari saya dari awal sampai akhir, agar kalian menguasai dan memahami semua informasinya secara jelas dan menyeluruh. Seperti itu ya. Yang selanjutnya, adapun kompetensi dasar untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu
tentang memahami informasi tentang teks cerpen dalam kehidupan. Ini kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu nanti kalian setelah menyimak memahami informasi yang sudah saya sampaikan, kalian semuanya diharapkan mampu untuk memahami informasi tentang teks cerpen dalam kehidupan. Bisa dimengerti ya? Baik, kalau kalian sudah mengerti dan memahami, saya lanjutkan penjelasannya. Ada peta konsep seperti biasanya, jadi nanti dari peta konsep ini kalian bisa paham materi apa saja atau submateri apa saja yang akan kita bahas lebih detailnya. Di antaranya ada 1. Pengertian cerpen. Kemudian yang kedua ya, itu ada apa? Kalian lihat tadi ada pengertian cerpen menurut para ahli. Kemudian yang keempat itu adalah fungsi atau ciri-ciri dulu ya. Yang ketiga, nah ketiga dulu ya, tadi sudah 1, 2, sekarang 3 dulu, masa langsung ke nomor 4. Yang ketiga ada ciri-ciri cerpen. Kemudian yang keempat kita akan membahas fungsi sastra dalam cerpen. Jadi itu 4 submateri yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Silahkan kalian simak penjelasannya mulai dari sekarang, karena saya akan menjelaskan satu persatunya. Jadi saya mohon untuk selalu dan tetap fokus menyimak. Yang pertama akan saya jelaskan seputar submateri pengertian cerpen. Cerpen atau dapat disebut juga dengan cerita pendek ini merupakan suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novela dan novel. Jadi ini pengertian dari cerpen. Bisa kalian pahami ya, silahkan kalian bisa membacanya secara cepat. Berikutnya, cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya lewat tulisan pendek dan singkat. Atau pengertian cerpen yang lainnya yaitu sebuah karangan fiktif yang berisi mengenai kehidupan seseorang ataupun kehidupan yang diceritakan secara ringkas dan singkat yang berfokus pada suatu tokoh saja. Ini secara luasnya dari pengertian cerpen ya, bisa dimengerti ya. Berikutnya, cerita pendek biasanya mempunyai kata yang kurang dari 10.000 kata. Jadi kurang dari 10.000 kata.
atau kurang dari 10 halaman saja. Nah, selain itu, cerpen atau cerita pendek hanya memberikan sebuah kesan tunggal yang serta memusatkan diri pada salah satu tokoh dan hanya satu situasi saja. Bisa dimengerti ini ya. Ya. Yang selanjutnya, kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu pengertian cerpen menurut para ahli. Jadi ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang cerpen. Nah, siapa saja ahlinya di sini? Silahkan kalian lihat ya. Yang pertama itu ada namanya C.S. Badudu. Ia atau beliau memberikan pengertian tentang cerpen, yaitu bahwa cerpen merupakan cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Ini menurut C.S. Badudu tentang pengertian cerpen. Kemudian ahli yang kedua ada tokoh yang bernama H.B. Yasin. Nah, menurut beliau, cerpen itu ialah sebuah cerita yang singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yakni perkenalan, pertikaian, serta penyelesaian. Nih, dua tokoh pertama untuk menjelaskan seputar pengertian dari cerpen dalam bahasa lainnya. Yang selanjutnya ada menurut KBBI. Cerpen berasal dari dua kata, yaitu cerita yang mengandung arti tuturan mengenai bagaimana sesuatu hal terjadi, dan relatif pendek, berarti kisah yang diceritakan pendek atau tidak lebih dari 10.000 kata yang memberikan sebuah kesan dominan serta memusatkan hanya pada satu tokoh saja dalam cerita pendek tersebut. Sedangkan menurut Nugroho Noto Susanto dalam bukunya Tarigan, cerpen atau cerita pendek yaitu sebuah cerita yang panjang, yang panjang ceritanya berkisar 5.000 kata atau perkiraan hanya 17 halaman kuarto. Spasinya rangkap serta terpusat pada dirinya sendiri. Ini. Jadi ada beberapa tokoh dan menurut KBBI yang menjelaskan tentang pengertian cerpen. Yang berikutnya kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu kita akan mempelajari tentang ciri-ciri cerpen. Silahkan kalian simak kembali informasinya. Ada beberapa ciri-ciri cerpen. Silahkan kalian lihat, bisa kalian baca dan kalian pahami. Yang pertama, jalan ceritanya lebih pendek dari novel. Kemudian ciri yang kedua, sebuah cerpen memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata.
Yang ketiga, biasanya isi cerita cerpen berasal dari kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Hal ini karena dalam cerpen yang digambarkan hanyalah inti sarinya saja. Kemudian yang kelima, tokoh dalam cerpen digambarkan mengalami masalah atau suatu konflik hingga pada tahap penyelesaiannya. Yang keenam, pemakaian kata yang sederhana serta ekonomis dan mudah dikenal pembaca. Yang ketujuh, kesan yang ditinggalkan dari cerpen tersebut sangat mendalam, sehingga pembaca dapat ikut merasakan kisah dari cerita tersebut. Kemudian yang nomor 8, biasanya hanya satu kejadian saja yang diceritakan ini ya. Kemudian yang nomor 9, memiliki alur cerita tunggal dan lurus. Yang nomor 10, penokohan pada cerpen sangatlah sederhana, tidak mendalam serta singkat ini. Jadi ada 10 ciri-ciri cerpen. Yang selanjutnya kita masuk ke submateri yang keempat, yaitu akan mempelajari fungsi sastra dalam cerpen. Adapun di dalam cerita pendek terdapat fungsi sastra yang tergolong dalam 5 jenis, yaitu 1. Fungsi rekreatif. Yang kedua, fungsi didaktif. Yang ketiga, fungsi estetis. Yang keempat, fungsi moralitas. Yang kelima, fungsi religiusitas. Ini ada 5 fungsi, di mana fungsi tersebut memiliki penjelasan masing-masing ya. Yang pertama, fungsi rekreatif. Ini fungsinya untuk memberikan rasa senang, gembira, serta menghibur para pembacanya. Jadi sifatnya itu senang, gembira. Kemudian yang fungsi kedua, fungsi didaktif, ini berfungsi untuk mengarahkan dan mendidik para pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang ada di dalamnya. Sedangkan fungsi yang ketiga ada fungsi estetis. Fungsinya untuk memberikan keindahan bagi para pembacanya. Kemudian yang nomor 4, fungsi moralitas. Fungsinya untuk mengandung nilai moral ya, di sini mengandung nilai moral sehingga para pembacanya dapat mengetahui moral yang baik dan tidak baik bagi dirinya. Sedangkan fungsi yang kelima itu fungsi religiusitas. Fungsinya untuk mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Ya, itulah tadi 5 fungsi sastra dalam cerpen. Bisa kalian baca lagi, kalian pahami kembali ya. Demikianlah tadi penjelasan materi dari saya. Apabila di antara kalian masih ada yang belum bisa dan mampu memahami informasi tentang teks cerpen dalam kehidupan,
silahkan kalian buka kembali video materi penjelasan saya dari awal sampai akhir. Kemudian simak dan baca serta pahami kembali secara berulang-ulang agar baiklah anak-anakku, siswa dan siswi 11 TKRO 1 sampai 11 SMK HKTI 2 Purwareja Klampok. Selanjutnya, setelah kalian menyimak serta memahami informasi penjelasan materi tentang teks cerpen dalam kehidupan, untuk lebih mendalaminya lagi, ada kuis yang harus kalian kerjakan dan jawab dengan benar. Seperti biasa, nanti silahkan kalian buka link yang sudah saya share di pengumuman untuk mengerjakan kuisnya. Seperti itu, bisa dimengerti dan dipahami ya. Ada pepatah bijak yang mengatakan bahwa kelemahan terbesarmu adalah ketika kamu menyerah, dan kehebatan terbesarmu adalah ketika kamu mencoba sekali lagi. Nah, itu kata bijak yang kiranya bisa kalian pakai sebagai bahan untuk introspeksi diri dan perbaikan diri kalian masing-masing, dan semoga juga bisa bermanfaat pula informasinya. Mungkin itu saja penjelasan informasi materi dari saya. Apabila ada yang belum bisa kalian pahami, silahkan kalian buka lagi video yang sudah saya sharekan untuk kalian, dan kalian buka secara berulang-ulang agar kalian lebih bisa memahami informasinya secara keseluruhan. Dan apabila ada kekurangan informasi dari saya mohon maaf. Kiranya itu saja saya tutup dan saya akhiri sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.